Dengan perkawinan sedarah, kita mengumpulkan gen, baik yang baik maupun yang buruk, dari merpati khusus yang kami konsentrasikan dalam program pembiakan kami. Peluang mendapatkan anak dengan gen yang sama meningkat seiring dengan peningkatan laju perkawinan sedarah. Masalahnya adalah di satu sisi ketika kita berkonsentrasi, pada saat yang sama kita akan kehilangan kekuatan dalam bidang vitalitas dan kemampuan untuk menjadi bugar. Tentu sobat mungkin menemukan merpati kawin dengan banyak vitalitas. Dalam kasus seperti ini, dapat dikatakan bahwa merpati ini memiliki tipe gen yang tidak terkonsentrasi seperti yang kita harapkan. Namun, ini mungkin memberi kita banyak kebaikan. Namun mengenai keturunannya, sobat mungkin mendapati bahwa ia tidak akan mewariskan kepada mereka apa yang diharapkan, jika dilihat dari silsilahnya. Sekarang kita telah melakukan perkawinan sedarah dengan cara yang benar dan sobat akan mendapatkan burung yang tampak mengalami degeneratif, yang tidak memiliki vitalitas dan tampaknya tidak dapat membentuk dirinya dengan baik. Tidak banyak harapan bagi merpati seperti itu untuk mendapatkan hadiah. Namun sangat mungkin bahwa keturunannya akan menang besar jika ia dikawinkan dengan burung yang tepat. Disitulah kesalahan sebagian besar pecintanya. Mereka menyingkirkan apa yang mereka anggap sebagai hasil perkawinan sedarah yang kurang berhasil dan mereka mempertahankan hasil yang paling hidup. Ide di balik perkawinan sedarah adalah pemusatan gen-gen khusus. Para peternak tersebut salah dalam memilih dan memelihara burung dengan sangat sedikit gen khusus yang seharusnya mereka wariskan ke generasi berikutnya. Ingat, penumpukan gen disertai dengan hilangnya vitalitas. Sistem apa yang tepat untuk perkawinan sedarah? Stephen pernah membaca mendiang John Lambrecats bahwa sistem perkawinan sedarah jarak jauh adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Stephen tidak setuju dengan ini. Pada suatu waktu di kawanan kita ada jalur-jalur terbaik dari ternak Desmetmatis dan The Baire Brothers yang terus dibiarkan. Sebelum Stephen mulai mengawinkannya, Stephen terlebih dahulu memastikan bahwa jalur-jalur ini cocok untuk disilangkan. Setelah itu Stephen menyusun rencana cara terbaik untuk memasangkannya. Stephen dulu mendapatkan hasil yang luar biasa dengan jenis perkawinan sedarah jarak jauh ini. Namun pada generasi berikutnya, Stephen menyadari bahwa perlahan tapi pasti, Stephen kehilangan kualitas bahan pembiakan dan kuantitas penerbang yang baik. Ketika Stephen menyadari hal ini, pertanyaan kita selanjutnya adalah, kemana kita harus pergi setelah ini? Pada tahun 1974, Stephen tinggal cukup lama di rumah Profesor Alphonse Anker. Setelah bimbingan yang dia berikan kepada Stephen tentang ide pembiakan merpati seumur hidup, genetika populasi, Stephen menjadi terobsesi dengan subjek tersebut. Bersama dia kita telah mengeksplorasi semua hal yang bisa diterapkan pada peternakan. Karena Stephen sudah yakin pada saat itu bahwa membiakkan merpati yang baik dan juga peternak yang baik adalah mungkin, dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Kami mulai menyusun konsep teoritis dan menyusun rencana untuk berpasangan. Saya telah berkembang biak sesuai dengan jadwal itu sejak saat itu dan Stephen hampir tidak pernah menyimpang darinya. Pada tahun-tahun itu Prof. Anker sampai pada kesimpulan bahwa menurutnya tidak ada hasil peternak yang lebih baik dari Claren 46. Jadwal kami diatur dengan menggunakannya sebagai pedoman. Claren 46 yang dipasangkan dengan merpati berbeda jalur atau DNA yang sama-sama jalur unggul akan menularkan dengan sangat baik dan anak-anaknya terbukti mampu melakukan hal yang sama pada tahun-tahun yang sama. Stephen adalah pemilik beberapa cucu Claren 46, dan Stephen berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan sebanyak mungkin cucu ke dalam pembiakan Stephen dengan tujuan memelihara variasi yang besar dalam kawanan ternak.
Cucu mana yang saya pilih? Kita akan mengulasnya. Tabel 1 persentase gen. Clarence 46 pasangan. Clarence 46 berpasangan dengan Hen X memberi anak-anak 50% Clarence 46 dan 50% X. Cucu A. Ras dan ras yang wajar 10-15% B. Berlomba dan berkembang biak dengan baik 25% C. Ras dan ras super 30-50%. Stephen menyarankan sobat untuk menghafal tabel 1. Ini menunjukkan dengan jelas pengurangan yang kita dapatkan ketika kromosom membelah. Tentu saja, cucu-cucu di bawah C adalah burung yang paling cocok untuk terus berkembang biak. Mereka jelas menunjukkan sebagian besar tanda-tanda nilai mereka dan mewarisi persentase gen Clarence 46 terbesar. Hal seperti ini atau rumusan ini merupakan salah kunci yang para peternak untuk menghasilkan calon-calon berpotensi juara, akan tetapi hal seperti ini dibilang dan terlihat cukup rumit, bahkan tidak. Banyak yang bilang ribet dan sangat rumit. Sebenarnya kembali lagi pada individu masing-masing. Intinya jika ingin menghasilkan sebuah karya apapun hobi ataupun pekerjaannya, jangan setengah-setengah. Harus mempunyai tekad bulat dan totalitas, dan tidak lupa juga harus ditopang para senior-senior di bidang yang sedang kita geluti. Dan kita kembali lagi mengulas berikutnya tabel 2 jadwal kawin cucu Clarence 46. Orang tua 5 cucu Clarence 46 A, B, C, D dan E. Perkawinan AXB dan CXD. Cucu E belum dipakai. Pasangan generasi pertama AXB, anak nurse 1, 2,3 dan 4. Pasangan generasi pertama CXD, anak nurse 5, 6,7 dan 8. Kemudian gabungan anak kedua pasangan dari pasangan AXB dan CXD, perkawinan generasi kedua. A, 1 kali 5 berikan yang muda, 9 dan 10, B, 2 kali 6 berikan yang muda, 11 dan 12, C. 3 kali 7 berikan yang muda, 13 dan 14, D. 4 kali 8 berikan yang muda, 15 dan 16. Perkawinan generasi ketiga banding 9X. Cucu E. Jadwal perkembangbiakan saya di atas dimulai dengan 5 cucu, yang semuanya memiliki Clarence 46 sebagai satu-satunya nenek moyang yang sama. Generasi kedua dipasangkan dengan A, B, C, D atau yang mungkin lebih baik lagi, dengan sisa cucu E. Perkawinan sedarah dengan Clarence 46 diselesaikan dengan generasi ketiga. Seperti yang sobat lihat, cukup banyak perkawinan sedarah. Terlebih lagi karena kawanan Desmetmatis sendiri juga merupakan perkawinan sedarah. Bagaimana dengan masalah degenerasi yang ditakuti? Saat bekerja berdasarkan jadwal perkawinan sedarah yang terkonsentrasi, seperti yang saya lakukan selama beberapa tahun, secara logis Anda akan melihat tanda-tanda kemunduran. Tapi sejauh ini baik-baik saja. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya, warna mata membaik dan pigmentasi lebih banyak, dengan pupil sekecil kepala peniti. Tidak ada perubahan nyata dalam kualitas otot, sementara bentuk tubuhnya juga tetap sama. Merpati jantan berukuran besar dan merpati betina cukup baik. Stephen tidak melihat tanda-tanda kemunduran sama sekali. Keturunannya menjadi jauh lebih baik sebagai bibit, karena kami lebih berkonsentrasi pada Clarence 46. Sangat menyenangkan juga melihat bahwa merpati pada saat yang sama bekerja dengan baik. Namun Stephen akan memberitahu kita bahwa pengalaman Stephen adalah bukan satu-satunya pedoman. Kita cermati benar-benar himbauan di bawah ini saat mempraktikkan perkawinan sedarah. Penting untuk memperhatikan hal-hal berikut. 1. Dengan perkawinan sedarah, beberapa karakteristik seperti vitalitas, daya tahan, dan bentuk tubuh perlahan-lahan menurun.
Alasannya adalah hanya sedikit gen yang terlibat dalam transmisi sifat-sifat ini dan oleh karena itu gen inilah yang pertama kali mengalami kemunduran. Hal ini dapat diatasi dengan mengawinkan silang dengan burung yang tepat setelah perkawinan sedarah. Sobat mungkin mendapatkan hasil yang sangat positif dengan ini. 2. Ada ciri-ciri lain yang sangat penting yang sangat diperlukan dalam perlombaan merpati dan juga dipengaruhi secara positif oleh perkawinan sedarah. Namun perkawinan silang tidak memperbaiki kondisi mereka. Sekali lagi, karakteristik ini ditentukan oleh ratusan gen dan semuanya diwariskan melalui perantara. Yang berarti bahwa produk akhir adalah setengah dari jumlah kontribusi kedua orang tua, tidak peduli apakah kita melakukan perkawinan sedarah atau perkawinan silang. Maka menjadi jelas bahwa satu-satunya jalan yang harus diambil adalah melalui seleksi yang ketat dan jadwal pembiakan yang terencana dengan baik. Janganlah kita melupakan alasan utama terjadinya perkawinan sedarah. Pertama-tama kita mengincar gen-gen berharga dari seekor merpati yang luar biasa. Kedua, kami mencoba mengumpulkan silsilah tertentu dengan konsentrasi tinggi. Bila kita memusatkan jadwal perkembangbiakan kita pada seekor merpati khusus, dan seiring dengan meningkatnya konsentrasi, kita dapat berharap bahwa hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Lebih banyak lagi merpati dalam silsilah ini yang membawa gen dari burung khusus yang menjadi fokus jadwal kita. 2. Daya transmisi burung yang diperoleh dari program penangkaran ini meningkat nilainya jika nenek moyang yang sama memang sangat istimewa. 3. Merpati ini perlahan akan lepas penampilannya. Pada saat yang sama mereka akan menjadi player yang kurang sukses, terlebih lagi pada perlombaan yang panjang dan sulit yang memberikan beban ekstra pada tubuh mereka. Kesimpulan, meskipun kekuatan tubuh mereka berkurang, mereka memperoleh keuntungan sebagai peternak. Merpati hasil perkawinan paling cocok sebagai peternak, generasi pertama dapat dikawin silangkan dengan sangat sukses, namun mereka tidak begitu berhasil sebagai di perlombaan. Tampaknya ini merupakan aturan umum. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.